Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron datang sebagai perwakilan pimpinan KPK. Kedatangan Nurul Gufron ke Komnas HAM mewakili Ketua KPK Firly Bahuri dan Wakil Ketua KPK lainnya. Sebelumnya pimpinan KPK mangkir dalam panggilan pertama. Hal tersebut memunculkan perdebatan. Jadi Komnas HAM mempertanyakan apakah TWK ini memang menyasar atau menargetkan pada orang-orang tertentu. Jadi sekali lagi, sepanjang sepengetahuan saya, semuanya berjalan secara objektif. Bahkan sampai kepada perjuangan KPK untuk kemudian memperjuangkan dari 75 dan akhirnya menjadi 51, itu juga semuanya berbasis indikator, kriteria, tidak berbasis nama-nama. Kalau target berarti kan berdasarkan nama-nama. Kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya perjuangan untuk mereview indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak. Informasi lainnya, tingginya angka sebaran COVID-19 di Bandung Raya membuat pemerintah Kota Bandung menutup sejumlah ruas jalan selama 14 hari ke depan. Penutupan jalan diberlakukan setiap hari mulai pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Khusus untuk ring 1 dan 2 pada hari Sabtu dan Minggu, penutupan dimulai pada pukul 2 siang hingga pukul 4 sore. Kemudian dilanjutkan pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Adapun ruas jalan yang ditutup untuk ring 1 meliputi Jalan Asia Afrika, Otista, Tamlong, Braga, Bancai, Merdeka, dan Jalan Dago. Sementara untuk ring 2 sepanjang Jalan Lingkar Selatan menuju pusat kota. Sempat terhenti dan mengundang perdebatan, Komisi 7 DPR RI mendukung vaksin Nusantara dilanjutkan. Namun Badan Pengelola Obat dan Makanan telah menegaskan bahwa vaksin Nusantara sudah bukan melalui jalur BPOM. Vaksin Nusantara ini betul-betul menjadi sebuah vaksin yang bisa dipakai di seluruh dunia. Kita sekarang ambil tabung satu lagi, kalau yang tadi kan sudah dipakai itu. Ini yang masih baru dari tabung kerucut, namanya tabung kerucut. Nah, setelah saya goyang-goyang. Inilah aksi Terawan saat meramu vaksin Nusantara di hadapan anggota Dewan. Terawan mencoba meyakinkan anggota Dewan akan khasiat dari vaksin Nusantara. Di tengah tingginya angka kenaikan COVID-19 serta dorongan percepatan vaksin di Indonesia, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mantan Menteri Kesehatan tersebut. Vaksin Nusantara mendapat dukungan seluruh anggota DPR yang hadir dan mendesak BPOM untuk memberikan uji klinis terhadap pengembangan vaksin tersebut. Komisi 7 DPR RI mendukung penuh pengembangan vaksin imun Nusantara oleh Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD dan mendesak dilanjutkannya uji klinis fase ketiga vaksin imun Nusantara tersebut sesuai dengan kaidah uji klinis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setuju ya? Yuk. Namun dukungan DPR terhadap vaksin Terawan tampaknya masih memiliki hambatan. Badan Pengelola Obat dan Makanan telah menegaskan bahwa vaksin Nusantara sudah bukan melalui jalur BPOM. Sejak awal kemunculan vaksin Nusantara memang telah menuai polemik, terutama setelah penelitian BPOM belum memberikan izin uji klinis fase 2. Polemik vaksin Nusantara memang sempat mereda, terutama setelah adanya kesepakatan antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan TNI Angkatan Darat yang menegaskan tidak ada lagi pengembangan vaksin massal, namun diizinkan jika untuk riset dan pelayanan. Sempat menjadi perdebatan, vaksin Nusantara dipersoalkan, namun tak berhenti di tengah jalan. Terawan justru terus melawan, ngotot untuk mengembangkan. Bahkan dengan tegas berkata, tak membutuhkan anggaran. Saat BPOM lepas tangan, lantas bagaimana nasib vaksin Nusantara ke depan?
Meski mendapat dukungan penuh dari anggota Dewan, namun BPOM menegaskan vaksin Nusantara tidak melalui jalur BPOM. Sudah hadir anggota Komisi 7 DPR, Alex Nurdin, dan epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, malam. Ya, saya ke Pak Alex terlebih dulu. Pak Alex, secara medis patut dipertanyakan, sampai ada masalah tentu saja BPOM tidak mengeluarkan uji klinisnya, tapi secara politis didukung penuh oleh DPR, termasuk Anda di Komisi 7. Apa yang menjadi alasannya, Pak? Iya, kalau soal melawan COVID-19 itu bukan soal politis, soal klinis dan sebagainya. Yang kami herankan itu adalah bahwa dalam keadaan situasi yang sangat darurat seperti ini, seharusnya kita bersatu. Kemarin kita hari Rabu, kita RDP dengan konsorsium inovasi dan riset dari COVID-19 yang menghadirkan 7 institusi, mulai dari Eijkman, LIPI, Erlangga, Gajah Mada, ITB, Universitas Indonesia, dan juga kita hadirkan Pak Dr. Terawan. Nah, yang kami heran itu, Pak, kenapa kalau tujuan itu sama, kenapa kita harus bersengketa? Kita harus bersatu dong, rangkul semuanya itu. Pak Terawan itu judulnya saya kurang sependapat. Pak Terawan melawan, bukan melawan. Beliau ingin menjelaskan dia tidak menggunakan dana pemerintah, tidak menggunakan uang rakyat. Dia sudah sampai fase klinis 2. Tapi Pak Alex, rekomendasi dari BPOM kan sudah jelas bahwa tidak ada izin untuk melanjutkan ke fase 3, apalagi selain melawan kata yang tepat untuk itu. Itulah yang kita herankan itu, Pak. Kita akan mengundang nanti BPOM dan seluruh instansi yang terkait dan lintas komisi untuk menanyakan hal ini. Mengapa Dr. Terawan, ya kan tujuannya baik, sama-sama itu. Apakah diberhentikan itu akan memecah NKRI? Apakah itu benar-benar mengganggu rakyat? Apakah itu menyebabkan korban? Kan tidak. Nah, kami merekomendasikan agar dari 7 institusi ini ditambah satu lagi menjadi 8, yaitu vaksin Nusantara Dr. Terawan. Satu hal yang ingin saya tanyakan, barangkali singkat jawabannya Pak Alex, mengapa lebih percaya kepada Pak Terawan dibandingkan kepada BPOM? Mengapa lebih percaya vaksin Nusantara ini untuk dilanjutkan uji klinisnya dibandingkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh institusi sekelas BPOM? Bukan soal percaya tidak percaya. Kami cuma heran, apakah sangat berbahayanya yang vaksin Nusantara ini sehingga tidak diikut sertakan, tidak dibantu oleh pemerintah. Mereka kan jalan sendiri. Kami patungan, Pak. Komisi 7 itu patungan untuk ikut membiayai, walaupun dapatnya kecil, tapi ini adalah dukungan penuh kepada vaksin Nusantara dan juga kepada yang lain, bukan cuma Dr. Terawan aja, Pak. Ayolah, dalam sekarang rumah sakit. Jadi sederhananya Pak Alex mau mengatakan dukungan ini semata-mata untuk mendukung inovasi karya anak bangsa. Betul. Betul. Itu saya betul ke sekali. Pak Diki, jika demikian. Pak Diki, apa salahnya sebetulnya kita mendukung inovasi anak bangsa, didukung secara politis, namun pada kenyataannya uji klinisnya mandek, mentok begitu? Ya, saya setuju yang disampaikan Pak Alex Nurdin ya, bahwa memang kita harus mendukung inovasi ya, tapi kita harus by system ya, by system. Dan saya ketika saya di Kementerian Kesehatan ini mendukung apa yang disampaikan Ketua Badan POM, bahwa ini bukan lagi di Badan POM karena kesepakatan kemarin kan berbasis pelayanan. Ya. Jadi risetnya berbasis pelayanan. Ketika saya terlibat ketika saya di Kementerian Kesehatan menyusun, ini ada MOU-nya, ada tahapannya sama juga. Tapi jika dirasa bahwa ini efektif, mengapa tidak diproduksi massal? Ya kan ada tahapannya, ini masih panjang perjalanannya kalau sel dendritik ini ya. Dan ini bukanlah, satu lagi, ini bukan hasil orang, maksudnya karya ilmuwan Indonesia. Di sini saja juga ada, udah jauh lama, tapi untuk diketahui ya, bahwa ini prosesnya panjang dan masih sifatnya hipotesa. Bahwa ini dilakukan ya silakan, berbasis pelayanan itu ya sudah oke, tapi ada tahapan-tahapannya, sebagaimana stem cell dulu. Bahkan dulu waktu zaman Bu Endang, saya ingat, saya juga terlibat dalam yang jamu ya, saintifikasi jamu. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi ada tahapan yang harus
dilalui ya, dilalui dan Pak Diki. dalam hal ini ya bagaimana? Iya, kalau kita berbicara soal hasil uji klinis fase 2 ini yang disampaikan oleh Pak Terawan bahwa aman-aman aja itu, tidak ada masalah yang fatal begitu pada mereka-mereka yang mendapatkan yang ikut dalam uji fase klinis ini tahap 2. Menurut Anda apakah ini tidak cukup untuk menjadi pedoman untuk melanjutkan ke fase tahap 3? Jadi namanya klaim itu boleh saja, tapi itu kan harus diverifikasi, divalidasi. Itu dalam dunia ilmiah itu seperti itu. Dan itu ada prosedurnya. Dan dalam hal ini regulasi kita mengamanatkan Badan POM lah sebagai pengetuk palunya. Oke, ini maju ke tahapan berikut. Itu yang lazim dilakukan di semua negara, ya FDA ya di semua negara seperti itu. Nah ini yang terkesan ya ini dilewati gitu, akan dilewati. Nah ini yang tidak boleh gitu. Nah itu saja sebetulnya, bahwa kalau dia mengikuti tahapan ya is okay. Jangankan yang seperti ini, yang lain pun ya silakan saja. Oke, ini yang menarik. Saya kembali ke Pak Alex. Pak Alex, soal tahapan ini kan harus memang diikuti siapa saja, bukan hanya Pak Terawan begitu. Disebutkan tadi Karya Anak Bangsa akan didukung. Tapi mengapa tidak mendorong justru Pak Terawan ini memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh BPOM? Ya, kita sampaikan Pak, kita sudah sampaikan kepada Pak Terawan, ini BPOM yang mempunyai wewenang di sini. Ya ikuti apa persyaratannya, apa itu kita diikuti. Bukannya ini Pak Terawan itu diistimewakan, tidak. Nah, kami kembali lagi Komisi 7 cuman heran, kenapa sih ini dilarang? Lanjutkan aja, panggil, perintahkan harus memenuhi persyaratan ini, itu dan sebagainya sesuai dengan kaidah ilmiah. Tapi jangan dipotong begitu. Bahwa disebut tadi tahapan-tahapan itu tidak diikuti oleh peneliti yang ada di dalamnya, bagaimana menjawabnya, Pak Alex? Ya panggil Pak Terawan, itu kesalahan Anda tuh ini, Anda harus ikuti ini baru nanti kalau dia masih nggak mau ya apa boleh buat. Ini kan enggak, dia bekerja terus loh Pak, bekerja terus. Sekali lagi ini tidak menggunakan dana pemerintah. Dan disebutkan kan itu kan sudah ada MOU kan sebetulnya Pak antara Kementerian Kesehatan dan BPOM soal vaksin Nusantara ini. Dia seperti pelayanan begitu, basisnya pelayanan, bukan akan diproduksi massal. Mengapa ini tidak dirasa cukup Pak? Mengapa ini harus diproduksi massal? Kita belum sampai ke situ kan. Produksi massal itu setelah ini teruji memang dengan baik melalui pentahapan seperti tadi disampaikan itu. Pasti nanti juga produksi massal. Cuman sekali lagi Pak, ayolah, tujuan ini sama. Kenapa kita harus bersengketa? Bersatu dong dalam situasi yang gawat seperti ini. Jangan membawa ego sendiri-sendiri. Nggak bisa begitu. Anda melihat ada tujuan politis, aroma politis di balik ini semua, Pak Alex? Enggak, saya nggak bicara politis, nggak bicara enggak Pak. Tapi maksud saya, ayo rangkul semuanya itu. Dari 7 institusi, apa salahnya tambahkan 1 jadi 8. Tapi yang jelas dukungan politis kan sudah disampaikan dari Anda, termasuk rekan-rekan Anda di Komisi 7 dan anggota DPR lain. Bagaimana tanggapan Anda Pak Diki? Dukung, Pak. Pak Diki. Ya silakan Pak. Dukungan politis ya bagus ya untuk upaya ini, tapi untuk diketahui bahwa sejauh ini perkembangan terakhir untuk roadmap riset vaksin merah putih atau nasional saja pun itu belum tuntas loh Pak Alex dan pemirsa ya. Ini artinya ya jangankan menambahkan yang riset yang Pak Terawan ini, yang besar ini pun yang nasional yang merah putih ini belum tuntas. Nah ini pun perlu dukungan politis. Tahu, Pak. Kami tahu itu belum tuntas, sebab kami undang semuanya kemarin. Belum tuntas, sedang menuju ke sana dengan dukungan penuh kita semua. Nah, harusnya yang vaksin Nusantara ini didukung juga, diberikan kesempatan. Ya kan, Pak? Ya, betul. Kalau masalah mendukung, ya, saya mendukung semua inovasi itu, hanya semuanya tanpa terkecuali harus melalui proses. Saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini ada satu statement menarik dari Pak. Silakan Pak Alex.
Kami mengerti itu harus melalui pentahapan karena vaksin ini kan nggak main-main, Pak. Kami mengerti. Yang kami tidak mengerti itu yang kami ingin tanyakan itu. Kenapa ada yang mau bantu sukarela, tidak pakai uang negara, rangkul dong semuanya itu. Itu saja, Pak. Oke, terakhir ini barangkali juga dirangkum penutup dari Pak Diki. Disebutkan Pak Terawan bisa jadi vaksin Nusantara ini adalah kunci untuk menyelesaikan pandemi COVID di tanah air. Saya suka semangatnya begitu, tapi Anda melihat realisasinya akan seperti apa? Ya, semangatnya ya, tapi untuk penyelesaian pandemi ya, saya sampaikan sebagai bukan hanya peneliti pandemi, tapi pelaku wabah ini 23 tahun ya, dalam level nasional sampai global. Vaksin itu belum terbukti bisa menyelesaikan wabah. Ya. Bahkan belum ada literatur sains sampai saat ini tidak ada yang membuktikan vaksin itu bisa. Tapi bukan berarti tidak akan ada tentu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terlalu terkonsentrasi pada sesuatu yang sedang berproses lama, tapi yang harus segera dilakukan yaitu 3T ya, terutama testing, tracing dan isolasi karena dan 5M itu diabai. Nah, ini yang akhirnya akan membuat banyak korban. Nah, ini yang harus segera kita respon dengan tepat. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, dan Pak Alex Nurdin. Kita berharap bahwa ini semua bisa diselesaikan baik-baik. Kaidah-kaidah dan juga kualifikasi yang dimaksud BPOM ini bisa dipenuhi sehingga produk anak bangsa ini bisa menjadi jawaban pandemi COVID-19. Pemirsa, seorang bocah di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menangis dan memeluk motornya saat ditilang polisi. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.